Mari kita renungkan bersama apa yang akan terjadi setelah wabah yang begitu dahsyat ini melanda bumi kita. Kemudian muncullah teori konspirasi di mana dikatakan bahwa penyakit corona ini adalah setup dari elit global untuk melakukan pemasangan chip di badan manusia. Ya, seperti di film-film, di mana kita semua akan dikontrol oleh satu orang penguasa di dunia ini, sehingga tanpa melihat suku, ras, agama, pokoknya kita harus tunduk, atau bahasa Inggrisnya obey, dengan perintah si pemilik chip yang seringkali dikait-kaitkan dengan New World Order, Illuminati, dan keluarga Rothschild, dan banyak lagi. Saya kira kita tidak kurang membicarakan itu. Pertanyaan berikutnya, lalu prediksi seperti apakah yang terjadi? Benarkah chip akan dipasang, atau jangan-jangan melalui dikupasnya cerita mengenai corona ini, kita mampu melihat bagaimana kita sebagai umat manusia justru dibantai oleh penjahat yang tidak kelihatan, seperti yang dikatakan oleh Adam Smith bahwa ekonomi kapitalisme berjalan dengan invisible hand. Seorang Adam Smith meyakini sebagai landasan dari seluruh pemikiran tentang kapitalisme itu yang memang dia suarakan berawal dari self-interest yang dimiliki oleh setiap individu. Bayangkan ketika seorang tukang sayur itu memberikan dagangan di mata Anda berupa satu ikat sayur. Apakah ketika Anda membeli dari seorang tukang sayur itu, Anda berniat untuk menafkahinya? Tidak, tapi Anda berniat untuk membeli kebutuhan Anda. Padahal self-interest yang Anda maksud itu juga memberikan manfaat kepada self-interest orang lain. Sampai di sini niatnya sangat baik, di mana orang dibiarkan untuk memiliki self-interest. Tapi menjadi sedikit ambigu ketika ada pelaku tukang sayur ini lebih dari satu orang, di mana hukum supply dan demand mulai bermain. Ketika ada dua orang yang berdagang sayur, artinya mereka akan bersaing, dan persaingan mereka inilah akan dinikmati oleh konsumen, karena dengan bersaing konsumen akan melihat bagaimana stok uang yang dimiliki, bagaimana kualitasnya, bagaimana dia menjajakan atau servis yang diberikan kepada Anda sebagai konsumen. Bukankah sudah kelihatan bahwa self-interest itu membawa persaingan antar kedua pedagang sayur? Mungkin ada benarnya juga bahwa Adam Smith sebagai bapak kapitalisme tidak berniat jahat. Ya, yang memberikan ini niat jahat adalah nafsu dan ego kita sebagai manusia, yang bisa jadi tidak terbendung, tapi bisa dibendung atau diarahkan sesuai dengan tuntunan agama masing-masing. Menariknya bahwa self-interest yang diyakini oleh Adam Smith itu merupakan penyulut. Saya akan coba bawa kita semua menyelami bagaimana sebuah corona COVID-19 ini hanya dijadikan sebagai uji coba, yang sebenarnya pembunuh massalnya itu ada di tangan Anda. Terkuncinya aktivitas kita karena pembatasan sosial berskala besar, lockdown,
dan social distancing selama 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini di 2020 menjadi begitu terkenal kata-kata ini yang sebelumnya tidak pernah, bahkan kita tahu saja tidak. Kita dikunci dengan dipaksa untuk melakukan semua aktivitas di rumah yang mestinya kita keluyuran ke sana kemari hampir setiap hari, di mana kota-kota besar seperti Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur tidak pernah tidur aktivitas ekonomi, aktivitas manusianya. Saya kira dikuncinya ini membuat kita berubah haluan pikiran kita, di mana aktivitas fisik sebelumnya merupakan aktivitas utama dan memang mengasyikkan ketika kita tahu bahwa interaksi antar manusia itu tidak pernah dilupakan. Pernahkah kita sama-sama coba untuk meraba bahwa benarkah elit global ini sedang mencoba untuk mencari apa alat pemusnah interaksi sosial itu? Pertanyaannya, kenapa interaksi sosial itu harus dihilangkan? Dengan beberapa perkembangan yang terjadi saat ini ketika kelompok bersatu untuk melawan kapitalisme, untuk melawan kekuasaan, untuk melawan pembukaan tambang, untuk melawan penjajahan, dan untuk melawan perbudakan, merupakan satu hal yang merepotkan bagi seorang pemilik modal. Bukankah begitu? Hal yang merepotkan inilah kemudian dicari-cari bagaimana untuk menyingkirkan sehingga mereka bisa efisien bergerak dan tidak mengeluarkan banyak uang. Belakangan manusia dimasukkan ke dalam satu aset dalam perhitungan keuangan yang kita harus sepakat bahwa manusia itu sangat dinamis. Ketika manusia sudah masuk di dalam satu aset, yang terjadi adalah pembengkakan angka nominal. Angka inilah yang kira-kira harus ditekan sehingga mereka bisa menemui efisiensi, dan orang-orang yang tadinya berulah, berkilah dan membuat cerita keributan di tempat yang tidak mereka sukai menjadi terkontrol dan tidak melakukan banyak pergerakan yang merugikan pemilik modal. Bagaimanakah caranya? Virus COVID-19 adalah cara uji coba mereka, sehingga kita dipaksa untuk melakukan aktivitas dari rumah seperti yang sudah saya katakan tadi. Aktivitas di rumah inilah yang menjadikan aktivitas digitalisasi meningkat pesat sehingga kita terbiasa dengan individualisme kita, di mana interaksi dengan orang lain menjadi tidak penting dan yang menjadi penting hanyalah handphone atau alat digital lain yang menghubungkan Anda dengan dunia luar hanya dengan sentuhan jari Anda. Pernahkah sama-sama kita mencurigai setiap kejadian ini? Sehingga si pemilik modal tadi, ya saya percaya orang Indonesia tidak ada yang melakukan itu, tapi pemilik modal yang ingin menguasai Indonesia mencoba untuk mengontrol kejadian-kejadian itu, walaupun korbannya bisa jadi bukan hanya orang Indonesia tapi seluruh dunia yang secara interaksi umat manusia mencoba untuk dibatasi. Yang akan kesulitan siapa dan bagaimana ini akan berjalan, karena ini berhubungan dengan masa depan kita. Urutannya begini.
Dari interaksi sosial yang sudah dibatasi ini, kemudian kita tidak diberikan ruang untuk melakukan aktivitas normal, terutamanya pasca corona ini. Aktivitas normal menurut mereka adalah ketika digitalisasi yang ada di dalam dunia Anda semakin kental, membuat yang jauh semakin dekat, tapi yang dekat semakin jauh karena Anda bersebelahan dengan seseorang tidak berbicara, melainkan hanya melihat gadget untuk kebutuhan kehidupan Anda sehari-hari. Ketika interaksi itu sudah tidak ada, maka lebih gampang bagi mereka untuk mendata kita semua masuk ke dalam sistem mereka melalui aktivitas yang Anda lakukan di dunia digital. Kejadian kemarin di mana Tokopedia data penggunanya dijebol, dan saya kira ke depan akan jauh lebih banyak kejadian data dijebol untuk kepentingan-kepentingan terselubung oleh sebagian kelompok, sehingga Anda, privasi Anda sudah tidak lagi menjadi milik Anda, tapi sudah menjadi milik server-server atau pengumpul-pengumpul data, sehingga apapun yang mereka inginkan, dan ketika Anda dianggap merugikan bagi mereka, maka Anda akan dihabisi secara data. Data yang dihabisi inilah membuat Anda tidak bisa melakukan aktivitas normal karena semua aktivitas Anda dikontrol melalui server yang sekarang hanya dimiliki oleh negara-negara besar seperti Amerika dan Cina. Jadi, Corona sebagai uji coba ini menjadi kuat karena ketika aktivitas itu sudah terkontrol melalui server, maka senjata sesungguhnya itulah dimunculkan, yaitu ketika Anda tidak mengikuti digitalisasi, maka Anda akan dibiarkan mati kelaparan seperti kuda, gajah, dan binatang-binatang yang terlantar. Sudahkah kita melihat sisi ini? Mari saya perkaya lagi supaya tidak terlalu mengawang-awang. Kami belum bisa memprediksi apakah chip atau hanya selembar kartu yang akan digunakan sebagai cara untuk mencapai senjata pemusnah massal sebenarnya, yaitu ekonomi digital. Ekonomi digital menjadi baik untuk orang yang mengikuti, tapi menjadi buruk dan tidak bermanfaat, atau bahkan Anda bisa disingkirkan ketika Anda tidak mengikuti arus global ini. Sehingga Anda secara pribadi bukanlah menjadi pribadi seperti sedia kala, tapi adalah satu unit robot yang diproduksi, dan Anda harus mengikuti keinginan penguasa, karena jika tidak, Anda akan dimatikan layaknya binatang yang mati kelaparan. Kalau melihat dari standar ini, maka tahlilan di Islam, maka perkumpulan di gereja Kristen dan perkumpulan-perkumpulan lain, baik berlandaskan agama maupun berlandaskan pengetahuan dan hanya berlandaskan perdagangan atau hanya sekedar arisan, ini menghilang. Aspek-aspek kemanusiaan kita menjadi tergerus karena sudah tidak ada lagi interaksi antar sosial, sehingga tunggulah waktu di mana senjata pemusnah massal yang sebenarnya bukanlah corona, bukan juga nuklir,
bukan juga hal yang begitu megah seperti tabrakan meteor atau rekayasa cuaca dan apapun teknologi yang sudah ada. Tapi itu hanya diawali dengan digitalisasi. Sekarang apa yang Anda lakukan?